Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah misteri. Selamat datang di Galeri Misteri, tempat di mana kisah pesugihan, santet, tumbal, dan peristiwa lainnya yang akan kami sajikan di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Tangan Hendra tiba-tiba gemetar saat menerima uang dari pelanggan. Kain yang tadi ia pegang nyaris jatuh. Suasana pasar tetap riuh. Tawar-menawar, suara langkah kaki, dan teriakan pedagang lain bercampur jadi satu. Tapi di telinga Hendra, semuanya terdengar seperti gema jauh yang menyesakan. Ia memaksa tersenyum. "Silakan, Bu, kualitas terbaik," ucapnya, meski suaranya sedikit serak. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Padahal matahari belum terlalu terik. Sejak beberapa hari terakhir, tubuhnya tak pernah terasa benar. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang sama. Lorong gelap, suara langkah di belakangnya, dan bisikan yang memanggil namanya dengan nada yang tak manusiawi. "Hendra." Ia menelan ludah, berusaha mengusir bayangan itu. Tapi rasa itu selalu kembali, seperti sesuatu yang menempel dan tak mau lepas. Di ujung lain pasar, Karto duduk diam di atas karung usang. Tangannya yang keriput memegang sebatang rokok lintingan yang sudah hampir habis. Matanya redup, tapi tajam mengamati setiap orang yang lewat. Ia terbiasa melihat banyak wajah. Lelah, serakah, bahagia, putus asa. Tapi saat Hendra melintas di hadapannya, napas Karto tertahan sesaat. Ada yang salah. Bukan dari langkahnya. Bukan dari wajahnya, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Karto menyipitkan mata. Di belakang tubuh Hendra, ada bayangan tipis, mengambang, mengikuti setiap langkahnya. Bentuknya tak jelas, seperti asap pekat yang hidup. Semakin diperhatikan, bayangan itu tampak seperti sosok yang menunduk, berjalan tepat di belakang Hendra tanpa menyentuh tanah. Karto langsung memalingkan wajah. "Bukan urusanku," gumamnya pelan. Ia menekan rokoknya ke tanah, mencoba mengalihkan perhatian. Sudah terlalu lama ia meninggalkan hal-hal seperti itu. Sejak kehilangan keluarganya, ia bersumpah tak akan lagi menyentuh urusan gaib. Dunia itu hanya membawa kehilangan. Namun perasaannya tak bisa dibohongi. Aura itu bukan sekadar gangguan biasa. Tiba-tiba, suara gaduh memecah lamunan. "Pak Hendra." Kenapa itu?" Karto menoleh cepat. Hendra terjatuh di tengah jalan pasar. Tubuhnya kejang hebat. Tangannya mencengkeram udara seperti mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Mata pria itu terbuka lebar, tapi tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh di luar jangkauan orang lain. Kerumunan langsung mengelilinginya. "Air! Ambil air!" Ada yang panggil dokter. Suasana panik menyebar dengan cepat. Di antara kerumunan itu, Karto tetap berdiri di tempatnya. Matanya tak lepas dari tubuh Hendra yang terus bergetar. Lalu ia melihatnya lagi. Bayangan hitam itu kini tak lagi sekadar mengikuti. Ia membungkuk di atas tubuh Hendra, seperti sedang menindihnya. Perlahan, bayangan itu mengangkat kepalanya, dan meski samar, Karto bisa merasakan tatapan itu, menatap balik ke arahnya. Dada Karto terasa sesak. Itu bukan bayangan biasa. Itu kiriman. Santet. Karto mengepalkan tangannya. Ingatan lama mulai merayap naik. Doa-doa yang pernah ia hafal, ritual yang pernah ia lakukan,
dan konsekuensi yang selalu mengikuti. Ia mundur 1 langkah. "Bukan urusanku," ulangnya. Kali ini lebih pelan. Namun tubuhnya tak bergerak pergi. Di depan matanya, Hendra mulai melemah. Kejangnya perlahan berhenti, tapi napasnya tersengal, seperti orang yang hampir tenggelam. Orang-orang di sekitarnya mulai panik melihat kondisinya yang tak membaik. Tak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karto tahu. Dan justru itu yang membuatnya ragu. Jika ia melangkah maju, ia akan kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Dunia yang merenggut segalanya darinya. Tapi jika ia diam, pria itu tidak akan selamat. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tak biasa di tengah panasnya pasar. Karto menatap Hendra sekali lagi. Lalu pada bayangan hitam yang masih menempel di tubuh pria itu, hatinya bergejolak. Langkahnya terangkat sedikit, lalu terhenti. Pilihan itu kini berdiri tepat di depannya, dan apapun yang ia putuskan, tidak akan ada jalan kembali. Suara napas Hendra tiba-tiba tersendat, pendek, patah-patah, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Tubuhnya menggigil hebat di atas kasur. Selimut tebal tak mampu menahan dingin yang merayap hingga ke tulang. Hujan menghantam atap rumah tanpa henti. Seorang dokter berdiri di samping tempat tidur. Wajahnya penuh kebingungan. Alat-alat sederhana yang ia bawa tak menunjukkan sesuatu yang pasti. Denyut nadi Hendra lemah, tapi tak ada gejala penyakit yang jelas. "Secara medis, saya tidak menemukan penyebabnya," ucapnya pelan. Keluarga Hendra saling berpandangan. Kepanikan mulai terasa nyata. Istri Hendra menggenggam tangan suaminya yang dingin. Matanya berkaca-kaca. "Mas, bertahan ya." Namun Hendra tak benar-benar mendengar. Di kepalanya, suara lain menggema, lebih dekat, lebih jelas dari sebelumnya. "Hendra." Ia memejamkan mata, tapi bayangan itu tetap ada. Di sudut kamarnya, sesuatu bergerak, perlahan, tak wajar. Seperti sosok yang berdiri tanpa benar-benar menyentuh lantai. Hendra ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dadanya terasa sesak, seperti ditindih beban berat yang tak terlihat. Sementara itu, di luar rumah, Karto berdiri diam di bawah pohon tua yang basah oleh hujan. Bajunya yang lusuh ikut basah, tapi ia tak bergeming. Tatapannya terkunci pada rumah besar di hadapannya. Napasnya berat. Ia sudah lama tak melakukan ini. Pelan, Karto memejamkan mata. Bibirnya bergerak, melafalkan doa-doa lama yang hampir terlupakan. Udara di sekitarnya berubah. Hembusan angin terasa lebih dingin dari seharusnya. Daun-daun di atasnya bergetar, lalu berguguran tanpa sebab. Karto membuka mata, dan dunia di hadapannya tak lagi sama. Lapisan tipis yang biasanya menutupi hal-hal gaib kini seakan tersibak. Ia bisa melihat lebih jelas, lebih dalam. Di atas atap rumah Hendra, sesuatu duduk diam. Sosok hitam. Tubuhnya panjang dan kurus, kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Ia tidak bergerak, namun kehadirannya terasa menekan, seperti kabut pekat yang menyelimuti seluruh rumah. Karto menelan ludah. "Itu bukan pengikut biasa," gumamnya lirih. Matanya menyipit, mencoba membaca aliran energi di sekitar rumah itu. Benang-benang halus berwarna gelap tampak melilit, menghubungkan sosok di atap dengan sesuatu yang jauh, entah di mana. Santet ini masih aktif, dan diperkuat dari kejauhan. Langkah Karto maju 1, lalu berhenti. Tubuhnya menegang saat merasakan gelombang energi yang menghantam seperti dinding tak kasat mata. Kuat, kasar, penuh niat membunuh. Ini bukan pekerjaan orang sembarangan. Di dalam rumah, suara teriakan tiba-tiba pecah. Ah. Hendra melengkung di atas kasur. Tangannya mencakar-cakar udara. Matanya terbuka lebar dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Pergi,
teriaknya parau. Ia melihat mereka. Sosok-sosok itu kini semakin dekat. Berdiri di sudut-sudut ruangan, mengelilinginya. Wajah mereka tak jelas, tapi tubuh mereka penuh luka, seperti sesuatu yang dipaksa bangkit dari kematian. Salah satu dari mereka merangkak perlahan ke arah tempat tidur. Setiap gerakannya diiringi suara retakan tulang yang mengerikan. Hendra mencoba mundur, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Rasa sakit menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala, menusuk, merobek, seperti ribuan jarum yang ditancapkan bersamaan. Di luar, Karto mengepalkan tangannya. Waktu hampir habis. Ia bisa merasakannya. Garis kehidupan Hendra mulai menipis, seperti benang yang siap putus kapan saja. Namun langkahnya masih tertahan. Bayangan masa lalu muncul tanpa diminta. Wajah orang-orang yang pernah ia lindungi dan yang gagal ia selamatkan. Rasa bersalah itu masih ada, belum benar-benar hilang. Jika ia masuk sekarang, ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tak hanya melawan santet, ia akan membuka kembali pintu yang telah ia tutup rapat selama bertahun-tahun. Angin berhembus lebih kencang. Sosok di atas atap perlahan mengangkat kepalanya. Dan meski jaraknya jauh, Karto tahu sesuatu itu menyadari kehadirannya. Keheningan sesaat terasa menekan. Karto menarik napas panjang. Di depan matanya, hanya ada dua pilihan. Tetap diam, dan menyaksikan kematian terjadi. Atau melangkah masuk, dan menghadapi sesuatu yang mungkin tak bisa ia hentikan lagi. Lampu di ruang utama tiba-tiba berkedip cepat saat Karto melangkah masuk. Suara hujan di luar seperti meredam semua keributan. Tapi begitu pintu terlewati, hawa dingin langsung menyergap lebih tajam dari sebelumnya. "Hei, mau kemana?" Seseorang berseru. Tangan mencoba menahannya, tapi Karto menepis pelan tanpa menoleh. Langkahnya lurus menuju kamar. Wajah-wajah di sekitarnya memandang sinis. Seorang kakek lusuh, basah oleh hujan, tiba-tiba masuk tanpa izin. Namun begitu ia melewati ambang pintu kamar, semua suara seakan menjauh. Hendra terbaring kaku. Napasnya tersengal. Matanya setengah terbuka namun kosong. Ujung jarinya bergerak lemah, seolah mencoba meraih sesuatu yang tak ada. Karto berhenti tepat di samping ranjang. Bibirnya mulai bergerak. Doa-doa lama mengalir perlahan, berat, seperti sesuatu yang dipanggil kembali dari tempat yang jauh. Udara berubah. Dingin yang tadinya menusuk kini terasa menekan, memenuhi setiap sudut ruangan. Lampu berkedip lebih cepat. Angin tak terlihat berputar pelan. Dan dalam sekejap, pandangan Karto bergeser. Dunia biasa memudar. Yang tersisa adalah lapisan lain yang selama ini tersembunyi. Tubuh Hendra kini terlihat dililit oleh puluhan benang hitam. Tipis, tapi kuat. Masing-masing menancap ke kulitnya, menembus daging, berdenyut seperti makhluk hidup. Benang-benang itu menjulur ke arah yang tak terlihat, seperti terhubung ke sesuatu di kejauhan. Karto menarik napas dalam. Masih terhubung, gumamnya. Tangannya terangkat perlahan. Ia meraih satu benang, lalu menariknya. Putus. Seketika tubuhnya tersentak. Rasa panas menjalar dari ujung jari hingga ke bahu, seperti tersengat api. Napasnya tercekat. Lututnya hampir goyah. Tapi ia tetap berdiri. Di atas ranjang, tubuh Hendra bergetar. Satu ikatan terlepas. Karto tak berhenti. Ia memutus benang berikutnya. Dan rasa sakit itu kembali. Lebih kuat, lebih dalam. Seolah setiap ikatan yang ia putus, beban itu berpindah ke dirinya. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Namun tangannya terus bergerak. Satu persatu. Putus. 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 Tiba-tiba, udara di ruangan berubah drastis. Doa di bibir Karto terhenti sejenak. Di hadapannya, sesuatu mulai terbentuk dari kegelapan. Kabut hitam menggumpal, lalu memanjang, meninggi, hingga membentuk sosok yang menjulang hampir menyentuh langit-langit. Karto menatapnya tanpa berkedip.
Sosok itu tak memiliki wajah yang jelas. Hanya bayangan pekat dengan rongga gelap di tempat mata seharusnya berada. Namun aura yang dipancarkannya begitu kuat, penuh amarah, kebencian, dan niat membunuh yang tak tersisa. Benang-benang hitam di tubuh Hendra berdenyut lebih cepat. Makhluk itu melangkah mendekat. Tak ada suara langkah, tapi setiap gerakannya terasa menghantam udara. Karto menguatkan kuda-kudanya. Bibirnya kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih tegas. Sosok itu menyerang. Gelombang hitam melesat seperti kabut yang berubah tajam. Karto menangkis dengan tangan terbuka, namun tubuhnya terdorong mundur setengah langkah. Dada terasa sesak, napasnya berat. Ia membalas. Dengan gerakan cepat, ia meraih beberapa benang sekaligus, lalu menariknya kuat. Putus. Makhluk itu bergetar. Ruangan berguncang halus. Hendra menjerit keras di dunia nyata. Tubuhnya melengkung, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Pertarungan tak terlihat itu semakin sengit. Setiap serangan dibalas. Setiap ikatan yang diputus dibayar dengan rasa sakit yang semakin menggila di tubuh Karto. Namun ia tak mundur. Matanya tetap tajam. Tangannya terus bergerak. Di tengah benturan kekuatan itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Bukan hanya energi gelap, ada emosi di dalamnya. Dendam. Kuat. Lama. Mengendap. Karto menyipitkan mata. Ia merasakan jejaknya. Bukan sekadar niat membunuh, tapi luka lama yang belum sembuh. Sesuatu yang dipelihara, dirawat, hingga berubah menjadi racun. Serangan berikutnya datang lebih keras. Karto menahannya, namun tubuhnya kini benar-benar terdorong mundur. Punggungnya hampir menyentuh dinding. Napasnya tersengal, namun matanya justru semakin fokus. Ini bukan sekadar kiriman, gumamnya lirih. Sosok hitam itu kembali mendekat. Dan kali ini, Karto tak hanya melihat musuh. Ia mulai melihat alasan di baliknya. Tubuh Karto terhempas keras ke belakang. Punggungnya nyaris menghantam dinding. Napasnya terputus-putus. Dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Untuk sesaat, pandangannya mengabur. Namun bukan kegelapan yang muncul, melainkan potongan-potongan gambar yang bukan miliknya. Sebuah toko kain yang lebih kecil, sepi, lalu perlahan kehilangan pelanggan. Wajah seorang pria yang duduk termenung di depan tokonya sendiri. Mata itu penuh lelah dan kecewa. Gambaran itu berubah cepat. Surat utang menumpuk. Toko disita. Suara pertengkaran di dalam rumah. Tangisan anak kecil. Lalu, keheningan yang terlalu panjang. Karto terdiam. Kilasan itu terasa nyata, seolah ia ikut berdiri di dalamnya. Pria itu, pesaing lama Hendra. Bukan orang jahat, hanya seseorang yang kalah dalam permainan yang tak seimbang. Bisnis Hendra berkembang pesat bertahun-tahun lalu. Harga lebih murah, koneksi lebih luas, dan keputusan-keputusan tajam yang membuat pesaing kecil tersingkir tanpa ampun. Hendra mungkin tak pernah merasa melakukan kesalahan. Semuanya tampak seperti bagian dari persaingan biasa. Namun bagi pria itu, semuanya runtuh. Perlahan, pasti, dan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Kilasan berikutnya lebih gelap. Pria itu duduk sendirian dalam ruangan redup. Wajahnya berubah, lebih tirus, lebih keras. Di depannya, sesuatu tergeletak, benda-benda yang bukan untuk dunia biasa. Bibirnya bergerak, membaca sesuatu dengan suara pelan namun penuh tekanan. Dendam itu tumbuh, dipelihara, diberi makan, hingga berubah menjadi sesuatu yang hidup. Karto tersentak kembali ke kenyataan. Napasnya memburu. Jadi ini asalnya, gumamnya lirih. Di hadapannya, sosok hitam itu berdenyut lebih kuat. Energinya kini terasa lebih berat. Bukan sekadar kekuatan gaib, tapi emosi yang mengikatnya. Amarah, kehilangan, kebencian yang tak pernah selesai. Di atas ranjang,
Tubuh Hendra mulai berubah warna. Kulitnya membiru, bibirnya pucat, napasnya semakin tipis, hampir tak terdengar. Waktu benar-benar hampir habis. Karto menggertakkan gigi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya sudah mencapai batas. Ia tahu sekarang, memutus benang-benang itu tidak akan cukup. Selama sumbernya masih hidup, selama dendam itu masih mengalir, santet ini akan terus kembali. Satu-satunya cara adalah menghentikannya dari akar. Tatapan Karto mengeras. Harus diselesaikan, bisiknya. Ia mencoba berdiri tegak. Lututnya sempat goyah, tapi ia menahan diri. Sisa tenaganya dikumpulkan, dipaksa tetap menyala meski tubuhnya hampir runtuh. Ruangan di sekitarnya mulai terasa menjauh. Suara-suara panik keluarga Hendra terdengar samar, seperti berasal dari tempat yang jauh. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri, dan tarikan napas yang semakin berat. Karto menutup mata. Bibirnya kembali bergerak, lebih pelan, lebih dalam. Kali ini bukan sekadar doa perlindungan, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Sebuah jalan untuk masuk. Udara di dalam ruangan berubah drastis. Dingin menusuk hingga ke tulang. Lampu berhenti berkedip, lalu meredup perlahan. Sosok hitam di hadapannya seolah menyadari. Ia bergerak cepat, namun sebelum menyentuhnya, tubuh Karto sudah lebih dulu jatuh diam. Di dunia nyata, ia tampak seperti kehilangan kesadaran. Tubuhnya tak bergerak, napasnya hampir tak terlihat. Namun di dalam, ia berdiri di tempat lain. Gelap, sunyi. Tanah di bawah kakinya terasa dingin dan lembab. Kabut tipis menyelimuti sekeliling, membatasi pandangan. Tak ada suara, kecuali gema langkahnya sendiri. Karto membuka mata perlahan. Tatapannya tajam, meski tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih rentan. Ia tahu tempat ini bukan dunia manusia, melainkan ruang di mana dendam itu berakar. Langkahnya maju perlahan. Setiap jejak yang ia tinggalkan terasa berat, seolah tempat ini menolaknya. Namun ia terus berjalan, mengikuti tarikan halus yang membimbingnya menuju sumber. Di kejauhan, sebuah bayangan mulai terbentuk. Diam, menunggu. Karto berhenti sejenak. Napasnya ditarik dalam. Tak ada jalan mundur sekarang. Yang ada hanya satu arah. Masuk lebih dalam, menuju inti dari kebencian yang telah menunggu terlalu lama. Langkah Karto terhenti. Di tengah kabut gelap itu, sosok yang ia cari akhirnya berdiri jelas di hadapannya. Tubuhnya tegap, namun diliputi bayangan pekat yang terus bergerak seperti asap hidup. Wajahnya masih manusia, namun tak sepenuhnya. Kulitnya pucat, retak di beberapa bagian, dan matanya menyala merah, penuh amarah yang tak tersisa ruang untuk hal lain. Udara di sekitar mereka terasa berat. Setiap tarikan napas seperti menghisap beban yang sama. Dendam. Kau? Datang juga. Suara sosok itu rendah, serak, seperti berasal dari dua dunia sekaligus. Karto menatap tanpa gentar. Meski tubuhnya terasa semakin ringan, tanda bahwa waktunya tak banyak. Cukup, ucapnya pelan. Hentikan ini. Sosok itu tertawa lirih. Suara itu menggema aneh, memantul di ruang kosong yang tak berujung. Hentikan, ulangnya. Setelah semuanya direnggut dariku. Kabut di sekeliling mereka bergetar. Bayangan-bayangan samar muncul, fragmen kehilangan yang terus berputar, seperti luka yang tak pernah menutup. Karto melangkah satu langkah maju. Yang kau lakukan sekarang, tidak mengembalikan apapun, katanya. Suaranya tetap tenang meski napasnya mulai berat. Ini hanya akan menambah korban. Mata merah itu menyipit. Dia mengambil segalanya dariku, bisiknya penuh tekanan. Sekarang, aku mengambil nyawanya. Getaran energi langsung meningkat. Tak ada lagi ruang untuk kata-kata. Sosok itu mengangkat tangannya, dan kegelapan di sekelilingnya bergerak seperti gelombang. Dalam sekejap,
Serangan melesat. Karto sudah siap. Ia menangkis dengan kedua tangan, namun tubuhnya tetap terdorong mundur. Tanah di bawah kakinya retak tipis. Rasa sakit langsung menjalar, lebih tajam dari sebelumnya. Namun ia tak berhenti. Tangannya terangkat kembali. Doa-doa terakhir mengalir, lebih kuat, lebih dalam, menggali sisa tenaga yang tersisa. Serangan dibalas. Benturan energi memenuhi ruang itu. Kabut terpecah, lalu kembali menyatu. Setiap hantaman terasa seperti menghancurkan sebagian dirinya sendiri. Sosok itu semakin liar. Dendam yang ia bawa menjadi bahan bakar yang tak habis. Sementara Karto semakin melemah. Langkahnya mulai goyah. Napasnya terputus-putus. Namun matanya tetap tajam, terkunci pada satu tujuan. Mengakhiri ini. Sekali saja. Dengan sisa tenaga, Karto menahan satu serangan terakhir. Tangannya bergetar hebat saat menahan gelombang hitam yang mencoba menelannya. Di balik serangan itu, ia melihatnya. Benang utama. Satu ikatan paling besar yang menghubungkan semua ini. Tertanam dalam, mengikat sosok itu dengan dunia nyata, dan dengan Hendra. Itu dia, bisiknya. Tanpa ragu, Karto melangkah maju. Serangan itu menembus tubuhnya. Rasa sakitnya luar biasa. Namun ia tak berhenti. Tangannya meraih benang itu. Kasar, panas, berdenyut seperti hidup. Sosok itu tersentak. Jangan. Terlambat. Dengan seluruh sisa kekuatannya, Karto menarik. Putus. Dalam sekejap, semuanya berhenti. Kabut menghilang. Suara lenyap. Sosok itu membeku, lalu perlahan retak, sebelum akhirnya hancur menjadi serpihan gelap yang larut dalam kehampaan. Dan Karto, tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Pandangan terakhirnya hanya kegelapan yang tenang. Lalu, hilang. Di dunia nyata, tubuh Hendra yang tadi kaku tiba-tiba mengendur. Napasnya yang sempat hilang kini kembali. Perlahan, stabil. Warna kulitnya berangsur normal. Suara panik di dalam kamar berubah menjadi lega yang tak percaya. Dia bernapas. Alhamdulillah. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang baru saja terjadi. Di sudut ruangan, Karto tergeletak diam. Tubuhnya tak bergerak. Wajahnya tenang, seolah hanya tertidur. Tak ada luka, tak ada tanda apapun, kecuali keheningan yang terlalu dalam. Tak ada yang memperhatikannya lama. Tak ada yang tahu bahwa pertarungan barusan telah merenggut satu nyawa untuk menyelamatkan yang lain. Fajar perlahan menyingsing. Cahaya pertama masuk melalui jendela, menyentuh lantai, dinding, dan sosok tua yang kini tak lagi bernapas. Pasar akan kembali ramai. Toko kain akan kembali buka. Hidup akan berjalan seperti biasa. Namun di balik itu semua, seseorang telah menghilang, tanpa nama, tanpa jejak, dan hanya sunyi yang menjadi saksi pengorbanannya.